kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu, dan beliau juga sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita akan ngaji lagi Bang J. Begini Pak Ustadz, banyak sekali terjadi di antara kita itu orang-orang yang pengen punya anak. Ada yang pengen punya anak Pak Ustadz. Ada juga orang yang tak pengen juga punya anak gitu. Tapi yang terjadi kasus yang banyak belakangan ini itu banyaknya bayi yang meninggal di dalam kandungan ataupun seorang ibu yang hamil kemudian keguguran Pak Ustadz. Kalau yang seperti itu kira-kira disebabkan oleh apa? Kami mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah memang banyak sekali orang yang menikah kemudian pengen punya anak, kemudian banyak kasus. Iya. Dari mau menikah aja susah. Kalau sudah menikah mau punya anak juga susah juga ada. Ada karena ada kiste, ada sel telurnya yang kecil, ada apa namanya yang mohon maaf ya, jadi kayak sperma encer, ekor spermanya terpotong, kemudian banyak lagi yang sulit sekali mendapatkan momongan. Dan itu memang ada barangkali nanti dibahas berikutnya ya. Kemudian ada juga yang yang tidak pengen punya anak, namanya Child free. Ya bahasa Jawanya itu child free. Bebas anak. Ah itu kalau menurut saya dia nggak perlu jadi wanita aja. Kan seperti itu ya. Nyalahi kodrat sebenarnya itu tidak boleh. Kalau dia seorang wanita muslim dan dia pakai jilbab, ya sudah dia bisa berpikir sendiri. Karena kodratnya, kalau anak itu menurut dia itu menjengkelkan, merepotkan, menjadikan dia itu kempil. Kempil apa itu? Kempil itu peot, tua. Itu ya sudah nggak apa-apa. Biarin aja, ya dia punya asik dengan kehidupannya sendiri, biarin aja. Nggak perlu kita mikirin dia istri bukan, tetangga juga bukan, saudara bukan, ngapain dipikirin. Tapi intinya adalah biarin aja, tidak usah dihujat. Dia nanti tahunya nanti di akhirat, biarin saja. Kemudian yang pokok adalah yang punya mengandung tetapi keguguran. Ya. Di balik mempunyai janin, punya bayi yang masih ada dalam kandungan itu macam-macam, dari mulai sungsang, dari mulai leher kebelit, ari-ari, kan gitu ya. Ya. Tali pusar, tali pusar, ya. Ada yang pendarahan terus Pak Ustadz, bleeding. Ada yang bleeding seperti itu. Kemudian ada yang lebih ini keguguran. Kalau umpamanya, mohon maaf nih, ibu-ibu muda atau yang memang masih dalam kondisi hamil, boleh ini dicatat. Kalau umpamanya sungsang, anak itu sungsang, biasanya kalau anak yang di dalam kandungan sungsang ini, ibunya biasanya ngeyelan. Ibunya ngeyelan? Ibunya itu, ini ibu, bukan bapak. Relatif persentase besar ke ibu. Ibunya ngeyelan. Pada siapa aja, setiap saat itu kalau dia bicara, suami. Dulu mau suami, mau orang tua, mau ini, ngeyelan biasanya. Jadi selalu adu argumen relatif ya. Nah ini kalau memang itu nggak ingin sungsang, ya tipe ngeyelnya itu dikurangi lah ya. Jadi biasa mau mendengarkan, nggak cocok itu senyum-senyum aja kan gitu ya. Itu insya Allah anak si bayi itu nanti akan kembali kalau memang sudah waktunya, sudah tua di dalam kandungan, kepalanya ada di bawah, tidak sungsang balik ke kiri kanan atau malah ke atas, wah bingung kan. Itu siapa yang bikin sungsang? Yang bikin sungsang itu ya Allah melalui malaikat. Malaikat itu yang muter seperti itu. Jadi yang selama ini saya pelajari atau menjadi catatan saja, biasanya ibunya ngeyelan itu sungsang biasanya. Sungsang yang 90 derajat itu biasanya ibunya ngeyelnya nggak terlalu berat. Kalau yang sampai 180 derajat, ini ngeyelnya agak berat. Kaku prinsip seperti itu. Kaku prinsip dan ngeyel. Nah ini bagi yang sungsang, ayo ngeyelnya dikurangi, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian mulai mau mendengarkan, bayi nanti akan kembali sendiri, insya Allah. Karena sudah banyak kasus yang saya tangani seperti itu dan langsung berkah seperti itu. Nah itu yang sungsang. Kemudian kalau leher terbelit, ari-ari, tali pusar, ya. Biasanya ini si ibunya, rata-rata ibunya ini biasanya lebih dari ngeyel. Jadi kalau diberi masukan oleh orang tuanya, ngambek dan marah. Ngambek dan marah dan ada unsur benci, Kenapa kok tali pusar yang belit? Nah itu sama, ngambek itu di leher, ada unsur benci, kebelit dia pasti. Karena apa? Nggak boleh benci dengan orang tua. Itu gambarannya itu
seperti kalau orang mau digantung. Oh iya. Ya, seperti orang mau digantung. Kan ada kebelit satu. Iya, kebelit satu, kebelit dua, nah seperti itu. Ada seperti orang yang mau digantung, itu gambaran. Nah, insya Allah kalau si ibunya tadi mamanya, rata-rata ibu ya, rata-rata ibu. Kalau ibunya nanti minta maaf sama orang tuanya, kepada suaminya, kemudian dia serius, itu lepas sendiri kok tali pusarnya, insya Allah. Lepas sendiri. Secepat apa? Secepat jam bergerak itu 1 jam 2 jam itu kan cepat ya, ya secepat itu aja. Kalau dia ngerti, oh iya saya memang ngeyel sama orang tua saya, ya saya berjanji pada Allah saya tidak mau ngeyel lagi, saya akan mendengarkan nasihat-nasihat baik lillahi ta'ala, udah minta maaf. Nah itu langsung gerak. Hari itu pasti gerak terus nih bayi. Gerak, jadi apa namanya, ari-arinya, kok ari-ari sih, tali pusarnya itu tetap gerak seperti itu, akan tetap kerasa. Itu cara Allah, dan itu banyak yang terjadi, dan alhamdulillah bisa diberi kenormalan oleh Allah. Kemudian kalau keguguran, nah kalau keguguran ini macam-macam. Rata-rata biasanya si istri ini marah dengan dua keadaan. Satu, marah dengan suami, yang kedua adalah marah dengan orang tua atau dengan mertua, sama ya. Dua keadaan. Marah dengan suami, umpamanya suaminya nggak menghormati orang tuanya sehingga dia marah terus, itu ya bayinya keguguran terus. Gitu. Nah, sampai si istri reda marahnya dengan suami, baru itu nanti Allah baru mengizinkan punya omongan. Dan marah sama orang tua sama. Marah sama orang tua, kalau dia marah sampai di hari ketiga masih marah dengan orang tua, keguguran biasanya. Nggak lama keguguran, nggak lama kok dari marah itu. Karena itu tanda bahwa Allah itu mau menceritakan, saya nggak mengada-ada, tetapi ini hanya pikiran saya. Allah itu mau menceritakan ke kamu yang keguguran, kamu aja dengan orang tuamu yang lahirin kamu nggak ada hormat. Gimana kalau kamu punya anak? Makanya oleh Allah Ta'ala dilepas. Padahal Allah itu sudah menceritakan bahwa rahim ini adalah tempat yang paling kuat untuk janin. Di dalam Quran sudah jelaskan. Betul. Tetapi Allah juga bisa mencabut dengan cepat kalau memang si orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya, khususnya persentase besar itu ibunya. Ibunya itu betul marah sama suaminya atau marah sama orang tua atau mertua. Selesai itu anak di dalam kandungan itu. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Apakah kalau sampai si anak itu meninggal, mohon maaf ini Pak Ustadz, apakah secara garis besar atau bahasa kasarnya itu dibunuh oleh orang tuanya Pak Ustadz? Ya kalau nggak perlu dibilang seperti itu kan, kalau saya bilang bahwa itu karena marahnya dengan orang tua kan, bagaimana mau cerita? Itu orang zaman sekarang udah pandai-pandai, berpikirlah normal. Kalau kita itu ingin sujud kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah Ta'ala, berpikirlah secara normal. Kalau memang iya, akuin dan minta maaf pada orang tua, agar besok anak berikutnya yang dikandung itu aman, selamat, tidak cacat juga iya. Kan banyak kondisi cacat itu, bisa autis, bisa tangannya yang nggak tumbuh, atau yang hidrosepalus itu. Hidrosepalus itu memikirkan, curiga, emosi dalam pikiran, nah itu hidrosepalus. Nah ini juga tidak boleh, harus belajar untuk paham seperti itu. Jadi bagaimanapun juga Allah menceritakan dalam Quran itu sudah benar. Jadi apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi tidak ada Allah itu tiba-tiba bayi keguguran karena Allah menginginkan, tidak ada. Allah itu tidak akan berbuat dolim kepada hambanya. Camkan. Kalimat dalam Quran tersebut itu banyak. Camkan. Jadi kalau menurut manusia itu gagal, kecelakaan, mati, kecepit apapun, termasuk keguguran, anak keguguran berkali-kali, itu bukan. Jangan berpikir itu ulah Allah. Kalau Allah mau mengambil, nggak boleh. Itu ya ulah manusianya sendiri. Makanya saya selalu mengingatkan ayat-ayat Quran ini agar kita kembali ke jalan Allah Ta'ala, menjadi kita belajar menjadi orang baik, sehingga musibah-musibah itu jangan sampai mengenai kita. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Contoh umpamanya pada saat ada virus, nggak ada obatnya, ketemu vaksinnya, vaksin disuntik, ada yang habis disuntik kena virus mati, yang COVID itu kan banyak tuh yang dulu-dulu tuh habis disuntik kena lagi, ya itu nggak bisa disalahkan semuanya, vaksinnya nggak mempan, ini itu nggak usah. Intinya adalah kematian seseorang dengan suatu keadaan apapun itu sebenarnya pasti ada sebab dari orang tersebut. Jadi nggak usah nyalahkan virusnya berjalan biasa aja. Kan seperti itu, termasuk keguguran. Kalau memang ya saya lagi diuji, anak saya keguguran, ya memang itu ujian, tapi ujian bentuknya apa? Bentuknya musibah.
Kalau dia ya saya diuji, anak saya alhamdulillah lahir. Nah, itu ujian bentuknya diizinkan bayi itu keluar, tidak cacat, normal. Nah, itu ujian berupa nikmat, yaitu keluar dengan selamat. Tapi setelah itu apa? Nanti macam-macam. Dibangga-banggain aja anaknya. Kalau nggak anaknya sudah gede, bosen cucunya nanti dibangga-banggain. Gitu. Sampai ada yang bilang nih, teman ini bilang, Ustadz, saya mau pulang, cucu di rumah. Wah, itu banyak. Cucu saya udah nyariin saya. Udah nyariin saya terus. Itu saya, Ustaz. Emang maknya kenapa gitu? Itu juga jadi penyebab. Kenapa enggak mamanya ya? Jadi intinya jangan kita itu punya menyangkut pautkan bahwa Allah itu dolim, walaupun tidak terucap secara nyata lisan, bahwa jangan menceritakan bahwa sesuatu terjadi musibah itu dari Allah yang menginginkan, tidak boleh. Itu menyalahkan Allah, tidak boleh. Allah tidak akan berbuat dolim kepada hambanya, tetapi hambanya lah yang mendolimi dirinya sendiri. Baru kemudian kalau dia berbuat dolim terus, akhirnya Allah menurunkan takdir bahwa dia harus terjadi seperti itu. Gitu. Jadi takdir itu dari Allah Ta'ala. Makanya kita diminta mengimani takdir, itu salah satunya itu. Ustadz, kalau ada orang kena musibah dan dia tahu itu ayat dalam Al-Quran As-Surah 30 itu, tapi dia nggak mengerti penyebab-penyebabnya, tapi dia tahu kalau ini dosanya. Jadi bagaimana orang tersebut bisa berdoa dengan penyebab-penyebab yang biasa Ustadz jabarkan tuh, Ustadz? Nomor satu, kalau memang itu kita nggak tahu, global saja. Global saja. Global, ya Allah, jika anak saya keguguran disebabkan karena saya banyak salah dan dosa kepada orang tua, ayah, ibu, mertua, dan juga suamiku, ampuni dosa-dosaku. Nah, itu yang satu. Yang kedua, sebenarnya atas izin Allah, YouTube kita itu kan sudah banyak ya. Jadi tinggal orang itu mau mendengarkan apa enggak. Kalau dia mau mendengarkan, ya alhamdulillah dia akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, lebih dan lebih. Kalau tidak mau, ya nggak apa-apa. Kalau memang dia kajian dengan ustadz yang lain, jelaskan. Ustadz lain tanya pada ustadz tersebut, tahu nggak kira-kira penyebab saya begini? Jangan gimana caranya saya nggak begini, loh nggak bisa. Itu namanya bikin tameng kepada Allah Ta'ala agar Allah tidak memberikan musibah lah, ya nggak bisa seperti itu. Kita berpikir real normal aja, ketawa loh. Gimana caranya saya nggak seperti itu? Nggak bisa. Itu dari Allah. Kalau kamu biar nggak begini, baca ini. Woi, nggak bisa. Kenapa? Banyak kasus yang saya tangani itu seseorang dengan baca surat ini dibaca setiap hari sampai puluhan tahun, tapi pada waktu dia itu ada sihir masuk, kena kok sihir. Saya sampai tanya berkali-kali dengan beliau yang seperti itu, ya beliau nggak bisa jawab. Gimana kok bisa kena, Pak, Bu? Nah, nggak bisa jawab beliau, karena katanya kan begitu. Katanya, nah ini kalau katanya, kata siapa? Kalau itu kata Rasul, nggak seperti itu. Kata Rasul pasti benar. Kalau ini bukan seperti itu. Makanya ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu yang kita harus pilah-pilah sehingga kita tidak salah satunya itu. Kemudian kalau memang bagaimana caranya anak ini ganteng, dipakai bacaan surat Yusuf, ya jangan. Mau gantengnya aja, ujiannya enggak. Mau ya nggak usah ya, wong nanti anak itu lahir pasti mukanya kan nggak kayak bapaknya, ya kayak emaknya, kan seperti itu ya. Lah kayak Nabi Yusuf itu gimana gantengnya, kelewat malah itu anakmu bukan, nanti begitu gimana coba? Malah stres orang tuanya ya. Kalau memang ganteng sendiri, ganteng sekali, orang tuanya pasti banggain. Orang tuanya fasik, nanti banggain kegantengannya anaknya, kan begitu? Nggak usah, biasa saja ya. Yang penting didoakan agar anak yang dikandungnya ini nanti bisa soleh atau soleha. Itu malah bagus, tidak cacat ya Allah. Dari mulai jari, kaki, tubuh semuanya tidak Engkau berikan kecacatan. Dijaga lisan kita dengan pasangan, dijaga lisan kita dengan orang tua. Senantiasa setiap hari kita itu baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Terus setiap hari baca Quran niatnya lillahi ta'ala. Terus karena apa? Kita ingin dekat sama Allah Ta'ala. Kita juga ingin anak kita anak yang dikandung oleh istri kita itu juga dekat, nanti bisa jadi soleh, ya dekat sama Allah. Anak kita pengen soleh, ibunya pengen soleh, ayahnya korupsi, lah gimana mau soleh?
Ibunya itu doa anaknya pengen soleh, ayahnya cari efisiensi terus menerus puluhan tahun. Lah gimana caranya soleh? Nggak bisa ketawa tuh kamu tuh. Setelah tak cari efisiensi, belajar Boleh. soleh. Belajar soleh, tapi sama istrimu Harus. ya kan? Yuk, kita sekarang sudah persiapan kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jangan keinginan soleh itu hanya di mulut sama nafsunya ingin soleh. Enggak seperti itu. Ya kita melakukan kesolehan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Sholatnya tertib, baca Quran, dengan keluarga kita itu juga bisa membimbing. Kan gitu sehari-hari, cari rezeki yang halal, yang thayyib. Kan seperti itu. Kalau ada godaan dari mana banyak, ayo kita selesaikan secara syariat. Itu akan membimbing anak yang di dalam kandungan istri itu menjadi baik. Insya Allah seperti itu. Sama kalau ingin rezeki itu betul-betul besar di hadapan Allah, ya kita menjadi baik. Insya Allah kalau sudah seperti itu, nanti Allah akan memberikan rezeki itu baik, halal, thayyib, kemudian juga malah menambah terus seperti itu. Itu cara Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana. Ini mengingatkan saya nih Pak Ustadz. Gimana? Dulu saya juga, bukan saya, istri saya juga keguguran. Oh iya, terus emang gimana waktu keguguran? Ingat gak kamu sekarang? Itu tahun 90-an ya. Terus ingat gak kenapa keguguran? Ingat gak coba? Gara-gara apa coba? Terus Kayaknya marahan kayaknya. siapa yang marahan? Kamu atau istrimu yang marah sama kamu? Sama-sama nih dua-duanya. Oh, kamu sama istrimu marahan? Oh. Masalah apa? Masalah, ingat. Apa masalah apa? Jadi waktu itu kan istri saya mengandung nih Pak Ustadz. Heeh. Tahun baru nih kalau nggak salah nih. Naik mobil ngebut saya. Terus? Marah gitu. Terus? Terus itu marah-marah itu besoknya langsung ini loh, jatuh itu Pak Ustadz. Lah iya kan, kamu naik mobil ngebut itu kan nggak di titik itu kamu ngebut, pasti ada marah sebelum Sebelumnya, ngebut. ya. Lah iya, lah kamu ngebut itu ngapain? Jangan bilang kan ada gasnya, ada kaki saya, kan nggak bisa ngomong gitu. Orang yang jengkel itu biasanya ngebut. Wong pembalap aja jago balap nggak ngebut kok dia. Iya ya kan. Insya Allah seperti itu tuh. Jadi kamu harus mulai kamu perbaiki. Insya Allah semua teman-teman yang punya anak yang masih ada kandungan, ayo berpikir, ayo cintai Allah, cintai Rasul. Cintai Rasul itu apa? Kerjain akhlak yang diajarkan oleh Rasul. Sebagai uswatun hasanah, kita belajar terhadap guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Amin. Dunia wal akhirah. Amin, amin, amin. Satu lagi nih Pak Ustadz, kalau pas dia mengandung itu ibu-ibu ada yang muntah, katanya bahasa Itu. kerennya ngidam itu bener Nah, nggak itu, Pak Ustadz? ngidam itu sebenarnya nggak ada. Itu. Oh, gitu. Muntah kalau pagi itu baby blues, nggak ada. nggak ada. Muntah itu ibunya biasanya kalau dinasihatin ngelawan, dah gitu aja. Tuh. Siapapun ibu-ibu kalau muntah coba evaluasi sekarang. Bener nggak dia kalau dinasihatin orang tuanya ngelawan, ngebantah atau debat? Nah, itu muntah biasanya. Insya Allah, insya Allah. Makanya jangan melawan. Nanti anaknya lebih ngeri lagi daripada orang tuanya. Lebih ngeri daripada orang tuanya, maksudnya apa? Dia lebih mendebat lagi. Itu cara Allah mengingatkan. Makanya sebelum itu terjadi, ayo kita berubah. Menjadi orang baik, belajar lurus-lurus saja.